Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, sukacita surga melimpah di tengah-tengah keluarga saudara. Beberapa informasi yang perlu kita perhatikan bersama, antara lain, di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap umat yang percaya dan berharap padanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan pelayanan konseling, layanan baptisan, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Persembahan yang diberikan bagi rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita, sehingga setiap saudara bisa mengalami pertemuan rohani bersama. Mari, siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. The Great Commandment. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam hadirat-Nya. Biar hari ini ada puji-pujian yang kita naikkan dari hati kita untuk Tuhan. Dia yang baik dalam hidup kita, Dia yang selalu menyertai hidup kita sampai hari ini. Haleluya. Layak Kau ditinggikan Tuhan, layak Kau dimuliakan Yesus. Dan ajaiblah karyamu, adil dan
ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Haleluya, nyanyikan sama-sama. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar
bagimu Tuhan. Biar dari rumah-rumah kami ada sukacita yang mengalir, ada puji-pujian yang terindah buat Engkau. Haleluya. Haleluya. Langit dan bumi sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Sama-sama nyanyikan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, segala pujian bagi Engkau Tuhan Yesus. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Lambaikan tanganmu. Ku puji, ku sembah, ku puji,
berserah kepadamu. Janjimu nyata atas hidup kami Tuhan, janjimu nyata dalamku. Ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab namamu besar, katakan dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku berserah Yesus dahsyat, ku berserah Yesus kau Raja mulia. Sama-sama. Haleluya, amin, amin. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Katakan haleluya, bersorak bagi Dia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Sekali lagi saudara, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk dalam hadiratnya saudara. Kami butuh firman-Mu Tuhan untuk menuntun hidup kami setiap hari. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Dia pintu bagi setiap jalan yang kita butuhkan. Mari nyanyikan sama-sama. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus,
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah GBI Philadelphia Blessing Family secara online hari ini. Mari siapkan hati saudara semua. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi saudara semuanya. Mari kita satu dalam doa yuk sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa, untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa dengar firman-Mu. Firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup kami semua. Berkati Tuhan, firman-Mu, urapi hamba-Mu, diberkati seluruh umat-Mu Tuhan. Bagaimana di hari-hari ini kami melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Amin. Hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan judul Cara untuk Menang Atas Masalah, saudara. Mari kita akan belajar sama-sama peristiwa di mana Daud berada di Siklag, saudara. Kita lihat 1 Samuel pasal 30 ayat 1-6. Firman Tuhan katakan demikian. Ketika Daud serta orang-orang yang sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang-orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orang yang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyatnya yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara sekalian, ini adalah suatu peristiwa di mana Daud mengalami suatu peristiwa yang mengalami masa-masa yang sangat sulit. Saudara. Ini peristiwa di Siklag, di mana istri dan anak-anaknya ditawan oleh bangsa Amalek. Saudara sekalian, tapi bukan cuma hanya itu saja, bukan serangan dari luar, tetapi juga dari dalam sendiri, yaitu dari bangsa Israel sendiri, di mana mereka ingin melempari Raja Daud dengan batu, saudara sekalian. Apa yang saya mau sampaikan? Masa-masa sulit bisa saja datang dalam kehidupan seseorang. Ada yang mengalami goncangan dalam keluarga yang sangat luar biasa. Ada anggota keluarga yang sakit, hari ini kelihatan baik-baik saja, esok hari kena stroke, dan beberapa hari kemudian meninggal dunia. Ada yang barusan foto tadi pagi, ambil foto selfie, sebentar siangnya udah dipanggil pulang Tuhan, meninggal dunia juga. Itu tentu membuat shock keluarga. Atau dalam hal ekonomi atau keuangan yang terhimpit dan lain sebagainya. Saudara sekalian, dunia dikagetkan beberapa bulan yang lalu, informasi yang kita terima, utang Amerika Serikat, negara adidaya, itu mencapai sampai angka yang fantastis sekali, 400.000 triliun, saudara sekalian. Wow. Dan ini merupakan sampai nanti merupakan masalah klasik, berapa batas utang yang mereka nanti sanggup membayar. Tapi saya nggak ingin membahas tentang Amerika, tentang ekonomi. Apa yang saya mau sampaikan, apapun, siapapun kita bisa menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Saudara, ini penting. Dalam menghadapi masalah atau tantangan, apabila kita memberi respon yang benar, maka kita bisa menjadi ke arah yang lebih baik. Tetapi apabila kita memberi respon yang salah dalam kehidupan, maka kita bisa mengalami arah yang malah lebih jelek, lebih kurang. Tapi saya percaya jemaat GBI Philadelphia Blessing Family akan menuju ke arah yang lebih baik. Engkau yang percaya katakan amin. Yes. Nah, hari ini saya ingin berbagi beberapa poin cara untuk menang atas masalah hidup. Kita akan belajar dari peristiwa di Siklag ini, bagaimana Daud sampai bisa menang, saudara. Yang pertama adalah satu, memiliki sikap yang optimis. Kalau kita baca 1 Samuel 30 ayat 9-10, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah
untuk menyeberangi sungai besar itu berhenti di sana. Anda perhatikan, ini ayat luar biasa. Daud memiliki sikap yang sangat optimis untuk mengejar lawannya, yaitu bangsa Amalek. Hanya dengan 400 orang. Sebelumnya berangkat 600 orang, tapi yang 200 itu kelelahan, saudara. Tapi dia tetap optimis karena dia punya Tuhan, dia percaya. Dia membangun sikap yang optimis dalam hidupnya. Saya kira kita perlu semua membangun sikap yang optimis dalam kehidupan ini, saudara. Ada perbedaan orang-orang yang memiliki sikap optimis dan pesimis, saudara sekalian. Kalau orang optimis itu selalu melihat kesempatan dalam setiap kesempitan. Kalau orang pesimis melihat persoalan dalam setiap kesempatan yang didapat, saudara. Orang optimis selalu mengharapkan yang terbaik dalam hidupnya. Sebaliknya, orang pesimis mengharapkan yang terburuk. Orang optimis selalu menyatakan semua mungkin. Sedangkan orang pesimis selalu berharap semua tidak mungkin, impossible. Sedangkan orang berikutnya, sikap yang optimis adalah sikap selalu dibentuk dengan adanya harapan, hope. Tapi kalau orang pesimis, sikap dibentuk dengan kepahitan dalam kehidupan. Orang optimis pemikirannya luas dan kreatif. Sedangkan orang pesimis pemikirannya sempit, ala kadarnya, saudara sekalian. Orang yang optimis belajar dari kesalahan, tapi fokusnya ke depan. Sebaliknya orang pesimis belajar dari kesalahan, tapi fokusnya ke belakang. Lihat selalu masa lalu mereka, saudara. Orang optimis selalu mau bersyukur, tapi orang pesimis menggerutu selalu, saudara. Orang optimis menekankan yang namanya excellence, keunggulan. Tetapi kalau orang pesimis menekankan kesempurnaan atau perfection. Kalau orang optimis suka tersenyum, tetapi orang pesimis cemberut dan muram mukanya, saudara sekalian. Dan ini penting, orang optimis pasti punya masa depan yang cerah. Sedangkan yang pesimis punya masa depan yang suram dalam kehidupan. Saya ingin berbagi begini, saudara. Ada 3 hal yang mendasar yang membedakan reaksi antara orang-orang optimis dan orang-orang pesimis. Begini, saudara. Orang optimis itu melihat setiap kegagalan dan ketidakberuntungan sebagai satu hal yang bersifat hanya sementara. Tapi bagi orang pesimis melihat hal ini sebagai hal yang bersifat permanen, tetap, dan merupakan bagian dari takdir hidup yang harus dijalani. Jadi kalau dia gagal satu kali, dia menganggap orangnya gagal dalam kehidupannya. Yang kedua adalah orang optimis selalu melihat kesulitan sebagai hal yang hanya bersifat spesifik. Di mana orang pesimis sebaliknya melihat hal ini sebagai hal yang bersifat umum. Yang ketiga, hal yang mereka mendasar adalah orang optimis melihat rintangan itu sebagai sesuatu yang berasal dari luar, eksternal, saudara. Sebaliknya, orang pesimis melihat rintangan itu dari sisi personal, pribadi dia lihat. Saudara sekalian, beberapa poin yang sekarang kita sudah tahu, tapi saya ingin berbagi beberapa kebenaran mengenai sikap. Yang pertama itu adalah begini, sikap itu adalah aset kita yang paling penting. Saya percaya saudara semua setuju pasti. Karena sikap adalah tekad dan itu ada di dalam kita. Survei mengatakan bahwa 15% sukses adalah berkat latihan teknis, keterampilan. 85% lainnya adalah karena berkat kepribadian. Dan ciri khas kepribadian yang utama adalah attitude, sikap. Sikap akan menentukan perasaan kita dan menjurus kepada tindakan kita, saudara sekalian. Yang berikutnya, beberapa kebenaran mengenai sikap adalah tidak mungkin orang dengan sikap yang buruk bisa tetap sukses, saudara. Karena sikap menentukan cara berpikir seseorang. Orang yang berpikir bisa menang, kemungkinan besar ia akan memperoleh kemenangan dalam hidupnya. Sebaliknya, berikutnya lagi, beberapa poin yang kebenaran tentang sikap adalah kita bertanggung jawab untuk sikap kita, saudara. Artinya begini, sikap tidak timbul atau berjalan secara otomatis. Sikap harus dipilih dan dibentuk oleh kita sendiri dan kita yang bertanggung jawab atasnya, saudara sekalian. Dan yang berikutnya adalah bukan apa yang terjadi atas saya, tetapi apa yang terjadi di dalam saya lah yang menentukan, yang sangat penting. Kita tidak dapat menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita dapat menentukan sikap kita dalam menghadapinya, saudara sekalian. Satu kali ada kisah seorang jenderal Jepang berperang, saudara. Dia memimpin anak buahnya. Dan kebetulan mereka sangat terdesak oleh lawan, saudara. Maka sang jenderal ini
ingin membangun suatu sikap yang optimis bagi anak buahnya. Dan dia bilang, kita akan maju berperang atau kita akan mundur tergantung dari uang logam yang saya akan undi. Uang logam ini ada gambar kaisar satu sisi, ada gambar jumlah uang yang di satu sisinya. Kalau gambar kaisar muncul nanti waktu saya buat, maka kita akan maju berperang. Dan kita percaya kaisar pasti akan menyertai kita, melindungi kita sampai kita bisa menang. Tapi kalau bukan gambar kaisar, berarti kita mundur. Ya udah, dibuanglah diundi, ternyata gambar kaisar yang muncul, saudara. Dan jenderal ini memberikan motivasi, kita pasti menang karena kaisar akan menyertai kita. Dan benar, mereka maju berperang, saudara. Akhirnya mereka berhasil menang, saudara sekalian, dengan pasukan yang terbatas tentunya. Setelah menang, beberapa waktu kemudian, salah satu anak buah dari Perangsang Jenderal yang cukup dekat dengan jenderal duduk dan bertanya, "Jenderal, kita ini bersyukur ya karena kaisar menyertai kita." Jenderal bilang, "Sebenarnya begini, uang logam yang saya buang itu mata sisinya bukan ada dua, satu kaisar, bukan lagi jumlah uang, tapi dua-dua gambar kaisar sebenarnya. Jadi ketika saya buang, pasti gambar kaisar yang muncul tetap. Makanya sebenarnya saya hanya ingin membangun satu sikap yang optimis bagi kalian." Wah, apa yang kita bisa pelajari bahwa ternyata sikap yang optimis itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat Raja Daud ketika mengalahkan Goliat, saudara. Daud dengan sikap optimis ketika dia mengalahkan Goliat, dia melihat begini, saudara. Saking besarnya Goliat, maka batu yang ketika dia akan lempari, saudara, itu pasti akan kena Goliat. Karena saking besarnya. Sebaliknya dengan saudara-saudara Daud, saking besar melihat Goliat saking besarnya, sehingga bagi mereka semakin sulit dikalahkan. Saudara lihat cara pandang ini, saudara, yang sangat berbeda sekali. Saya berdoa hari ini, Anda membangun sikap yang optimis dalam kehidupan saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, cara untuk menatap masalah hidup adalah memiliki pikiran yang mengerti. Apa yang dimengerti, saudara? Ternyata bahwa masalah merupakan cara, proses untuk mendewasakan kita. Mari kita sama-sama ayatnya 1 Samuel 30 ayat 23. Tetapi Daud berkata, "Janganlah kamu saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita." Saudara sekalian, saudara perhatikan ayat ini. Daud menyadari dan mengerti bahwa semua ada dalam kontrol Tuhan. Tuhan yang melindungi, dan Tuhanlah yang menyerahkan musuh-musuh ke dalam tangan mereka, saudara sekalian. Saya teringat akan filosofi, saudara, tentang kopi, telur, dan wortel. Saudara mungkin sudah pernah dengar, tapi saya ingin berbagi. Coba Anda taruh 3 mangkok berisi di atas api ya. Di mangkok yang pertama masukkan wortel. Di mangkok yang kedua Anda masukkan telur. Di mangkok yang ketiga masukkan biji kopi yang telah ditumbuk menjadi bubuk kopi, saudara. Didihkan ketiga mangkok tersebut selama 15 menit. Kemudian, saudara ambillah yang telah Anda masukkan ke dalamnya. Wortel masuk dalam kondisi keras, sekarang menjadi sangat lunak. Telur masuk dalam kondisi lembut di dalam, sekarang menjadi keras di dalam. Tetapi bubuk kopi tersebut berubah, airnya menjadi warna kopi. Dan bubuk kopinya memiliki aroma kopi, tentu hilang bubuknya, tapi sudah bercampur dengan air tersebut. Setelah Anda pikirkan tentang kehidupan, saudara, begini. Hidup tentu tidak selalu mudah. Hidup tidak selalu menyenangkan. Hidup kadang-kadang hidup sangat keras. Semuanya tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Orang-orang tidak memperlakukan kita seperti yang kita harapkan. Kita kerja keras, tetapi mendapat mungkin hasil yang sedikit. Apa yang terjadi ketika kita menghadapi kesukaran? Nah, sekarang pikirkan lagi tentang ketiga mangkok tadi yang saya pakai ilustrasi tadi. Air yang mendidih tadi ibarat persoalan kehidupan kita. Kita dapat seperti wortel. Kita masuk dengan keras dan kuat, tapi keluar dengan lunak, jadi lemah. Kita jadi sangat lelah. Kita kehilangan harapan. Kita mau menyerah. Tidak ada lagi semangat berjuang. Dan jangan mau seperti wortel. Atau kita dapat seperti telur. Kita mulai dengan hati yang lembut dan peka. Tapi berakhir dengan hati yang keras dan tanpa perasaan. Kita benci orang lain. Kita juga benci diri sendiri, saudara. Hati kita membeku. Tidak lagi kehangatan dalam kehidupan kita. Yang tinggal hanya kepahitan. Dan kita nggak mau seperti telur. Tapi kita mau seperti biji kopi, saudara. Air tidak mampu mengubah bubuk kopi.
Tapi bubuk kopilah yang mengubah air. Airnya berubah karena bubuk kopi. Bisa dicium, dirasakan, dan bisa dinikmati, saudara sekalian. Saudara sekalian, kita dapat menjadi seperti biji kopi. Kita bisa membuat sesuatu yang indah. Dan kesukaran yang kita hadapi, kita belajar sesuatu dari kehidupan tersebut. Kita dapat pengetahuan baru, keterampilan baru, kemampuan baru. Kita tumbuh bersama pengalaman. Bahkan kita bisa membuat dunia sekeliling kita menjadi lebih indah. Saudara perhatikan, untuk sukses kita harus mencoba dan mencoba lagi. Kita harus yakin tentang apa yang kita lakukan. Dan kita tidak boleh menyerah. Kita harus sabar. Kita harus tetap mendorong dan mendorong lagi. Saudara sekalian, persoalan dan kesukaran memberi kita kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik. Bahkan mungkin menjadi lebih tanggap, saudara sekalian. Pertanyaannya, nah kita mau menjadi apa ketika menghadapi persoalan, saudara? Seperti wortel, atau telur, atau biji kopi, saudara sekalian. Doa saya, Anda akan jadi seperti biji kopi, saudara. Saudara sekalian, hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang beberapa kemungkinan maksud daripada krisis atau masalah yang terjadi, saudara. Kemungkinan yang pertama adalah ketika ada masalah atau krisis adalah untuk menyelaraskan hidup kita. Alignment. Apa yang mau diselaraskan, saudara? Yang mau diselaraskan adalah antara arah hidup kita dengan arah kerajaan surga. Biasanya, krisis datang kalau hidup kita atau usaha kita berbenturan dengan kerajaan surga, atau hidup kita berbalik arah dengan kerajaan surga. Dengan kata lain, orang-orang yang tinggalkan Tuhan, sudah mulai jauh dari Tuhan, kadang-kadang Tuhan izinkan persoalan masalah datang dalam hidup kita, saudara sekalian. Sikap kita itu bagaimana? Bertobat. Datang kepada Tuhan. Maksud berikutnya daripada krisis atau masalah adalah untuk kita mengerti, memahami perbedaan, to discern, bahwa masalah merupakan proses seleksi, karakter, prioritas kita apa, dan value yang, nilai-nilai yang kita bangun selama ini. Penting diingat, saudara sekalian. Krisis tidak membentuk karakter kita. Krisis atau karakter kita sebenarnya terbentuk lewat hidup, kebiasaan kita sehari-hari di masa-masa damai. Krisis hanya mengekspos, memunculkan karakter kita itu bagaimana. Prioritas kita itu apa sebenarnya. Value kita itu apa, nilai-nilai apa yang kita sedang bangun dalam kehidupan kita ini selama ini. Akan terjadi proses yang namanya seleksi. Yang karakternya tidak jelas, prioritasnya yang salah, value yang dibangun berbeda dengan apa yang Tuhan mau, maka semua itu akan tersingkir, saudara. Yang bisa bertahan hari-hari ini, saudara, adalah orang-orang yang punya karakter ilahi. Prioritasnya kerajaan Tuhan. Dan value yang dibangun adalah orang yang mau dekat dengan Bapa di surga. Wow, luar biasa. Maksudnya pada krisis yang berikutnya atau masalah adalah untuk pertumbuhan kapasitas kita, saudara. Growth capacity. Masalah akan membuat terjadi percepatan, akselerasi. Dan kapasitas kita akan bertumbuh tentunya. Krisis diizinkan bisa saja dalam hal ekonomi, dalam hal hubungan, supaya kapasitas kita makin bertambah, saudara. Contohnya, lewat pandemi COVID-19 ini, ada gereja, banyak gereja yang dulunya tidak punya departemen digital, sekarang semua punya departemen, bahkan aset digital yang bagus-bagus, saudara. Atau perusahaan usaha yang tadinya tidak punya orang yang bisa kerja di media sosial, sekarang punya semua, saudara sekalian. Krisis membuat percepatan, akselerasi, pertumbuhan, kapasitas kita. Maksud yang terakhir daripada krisis adalah begini, saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan krisis masalah untuk menandakan awal dari sebuah season yang baru, musim yang baru dari kehidupan kita, saudara. Krisis bisa saja datang untuk memulai musim yang baru dalam hidup seseorang, saudara. Kadang-kadang tujuan Tuhan dalam hidup kita di usia 20 tahun, 30 tahun bisa berbeda ketika orang berusia 60 tahun. Saudara. Mereka akan memasuki season-season atau musim-musim yang baru dalam kehidupan. Ini yang kedua, saudara sekalian. Yang terakhir, cara untuk menang atas masalah hidup adalah memiliki hati yang percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat 1 Samuel 30 ayat 6. Firman Tuhan katakan demikian. Dan Daud sangat terjepit
Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Wow, ayat ini luar biasa, saudara. Anda perhatikan ayat di atas. Di masa-masa sulit, di masa-masa krisis, dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yes. Katakan sama-sama saya menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, lakukan seperti Daud. Dia menguatkan percayanya kepada Tuhan. Daud mengerti untuk tidak mencari pertolongan dari manapun. Dia kembali untuk percaya dan menguatkan percayanya hanya kepada Tuhan. Pertanyaan, siapa yang kita percayai? Apakah ada kekuatan-kekuatan yang lain? Saudara hari ini harus menguatkan percaya saudara kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia sudah memilih saudara, memanggil saudara, dan mempunyai satu goal, tujuan dalam kehidupan saudara, yaitu saudara punya masa depan yang penuh pengharapan. Engkau yang percaya, katakan amin. Yes. Kita semua sudah melihat penyertaan Tuhan pada hari-hari yang lalu, saudara. Kalau dulu saja dia tolong hidup saudara, saya yakin di akhir tahun 2021 ini, dia akan melakukan lebih banyak perkara-perkara yang indah, yang ajaib, dan luar biasa dalam kehidupan saudara. Tapi Tuhan minta untuk kita hari-hari ini, ayo kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Jangan pernah ada yang putus asa. Roh putus asa, tolak dalam nama Yesus Kristus. Seorang hamba Tuhan pernah bilang begini, bernama Bernard. Dia katakan begini, every successful person knows the word of resilience. Setiap orang yang sukses di dunia ini pasti mengenal kata resilience. Keuletan, ketangguhan, tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa, saudara sekalian. Hari ini saya mau bangun iman percaya saudara bahwa kita punya Allah yang tidak akan membiarkan kita semua jatuh tergeletak. Dia tidak akan biarkan kita sebagai layangan putus yang dilepaskan basah bodoh begitu saja. No. Tuhan kita begitu care, perhatikan hidup kita semua. Katakan hari ini, Yesus Tuhan kita pasti tolong hidup saya. Yesus pasti tolong saya. Yesus pasti tolong saya. Saudara sekalian, saya hanya mengingatkan sekali lagi. Masalah boleh datang dalam hidup kita. Tapi kita harus bisa mengatasi masalah tersebut bersama dengan Tuhan. Bukan masalah yang menguasai hidup saya dan saudara. Ketika masalah datang dalam hidup kita, bagaimana reaksimu hari ini? Bagaimana responmu hari ini? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Atau kita menyalahkan orang lain? Seringkali saudara ya, seringkali kita menyalahkan situasi, keadaan, masalah itu sendiri, orang tua, anak kita, suami, atau bahkan istri dan lain sebagainya. Atau kita datang kepada Tuhan dan menguatkan percaya kita kepada Tuhan dan memohon anugerahnya untuk kita bisa melewati semua hal tersebut, saudara. Karena kita percaya begini, saudara. Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan adalah sumber jawaban. Tuhan adalah sumber pertolongan. Tuhan adalah sumber keberhasilan kita. Dia adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Engkau yang percaya, katakan amin. Jangan lari dari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Kalau Anda lari dari Tuhan, engkau meninggalkan payung berkat. Engkau meninggalkan payung perlindungan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya pernah membaca kisah hidup seseorang yang bernama A.C. Taylor Morton. Dia adalah orang kulit hitam yang tanda tangannya ada di mata uang Amerika Serikat hingga saat ini. Dia adalah mantan Menteri Keuangan di masa Presiden Jimmy Carter. Satu kali dia pernah bersaksi, saya adalah anak haram. Dia saksi ibunya bisu dan tuli dan sangat miskin. Suatu hari ibunya diperkosa hingga hamil, saudara. Dan dia lahir tanpa pernah kenal siapa ayah kandungnya sampai sekarang. Karena menanggung malu, ibu saya menarikan saya di kebun yang sepi tanpa bidan. Yang menolong ibunya pada waktu itu adalah seorang ibu tua pemilik kebun, saudara. Dan dia ceritakan, kami hidup sangat miskin hingga dalam umur yang masih sangat muda. Dia harus terpaksa bekerja untuk mencari sesuap nasi untuk dia sendiri dan ibunya, karena ibunya kena sakit stroke, saudara sekalian.
Saya bekerja, dia katakan bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan kapas. Dan dia benci sekali dengan keadaannya saat itu. Dia katakan, saya kecewa pada Tuhan saat itu, saudara. Karena Tuhan tidak adil atas hidup saya. Di saat kebanyakan anak menikmati hidup layak, saya harus bergumul dalam penderitaan tersebut. Sungguh, saya nggak paham kenapa saya harus dilahirkan di dunia ini. Dan saya nggak bisa melihat kehidupan yang baik di masa depan saya. Itu kata Asi ketika dia bersaksi. Dan dia sering katakan, teman-teman seusia saya sering mencemoohku, memanggil saya anak haram. Dan mereka banyak yang tidak mau berteman dengan saya. Suatu hari sudah dia ceritakan, dia bertemu dengan seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Dan pendeta itu berkata kepada dia, Azi, tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah, nak? Tuhan memberikan kamu untuk bebas memilih. Kau mau tetap mengeluh seperti ini atau kau bangkit dari kemiskinan? Pilihan itu ada di tanganmu, nak. Perlu kamu tahu, rencana Tuhan untuk hidupmu bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama engkau masih bisa memilih, pilihlah yang terbaik dari kehidupanmu. Nada ini penuh makna dari hamba Tuhan pendeta ini, saudara sekalian. Dan Asi bilang, hari itu pendeta membangkitkan semangatku untuk berdiri tegak, untuk saya keluar bangkit dan menaruh kepercayaan saya kepada Tuhan. Dan dia yakin bahwa doa ibunya juga membuatku tetap kuat menghadapi tantangan hidup pada waktu itu, saudara sekalian. Dan akhirnya Asi Taylor Morton, dia katakan, saya pilih keluar dari rasa kecewa dan hidup tidak berguna ini, saudara. Singkat cerita begini, saudara. Dia mulai bekerja dengan giat untuk biaya sekolah dan kehidupan ibunya, saudara sekalian. Sampai akhirnya ia bisa selesai kuliah. Dan dia katakan, karena berkat campur tangan Tuhan, karena dia menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, berkat doa ibunya, dan berkat dia kerja keras, dia ulat, hingga akhirnya dia melihat Tuhan memberkati hidupnya. Karirnya semakin naik, saudara. Dan akhirnya ia mencapai puncak karirnya menjadi Menteri Keuangan di masa Presiden Jimmy Carter. Asi salah satunya warga kulit hitam yang menjabat posisi tersebut sampai saat ini. Dan tanda tangannya ada di mata uang dolar Amerika Serikat, saudara. Wow, luar biasa. Apa yang saya mau sampaikan hari ini, saudara, begini. Saudara, kita semua punya versi masalah hidup masing-masing tentunya. Tapi ingat ini, saudara. Apapun masalah Anda saat ini, datang kepada Tuhan. Berdoa. Taruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Saya percaya turning point dari Asi Taylor Morton atau titik balik kehidupannya adalah ketika ia bersumpah dengan pendeta ini atau hamba Tuhan ini yang menuntun dia untuk tidak menyerah dalam hidup dan menaruh harap dan percaya, menguatkan percayanya kepada Tuhan. Saya percaya hari ini pun demikian. Engkau yang lagi dengar firman Tuhan, dimanapun Anda berada hari ini, saudara, bisa menjadi titik balik dalam kehidupan saudara. Ketika saudara datang kepada Tuhan, hampiri Tuhan, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Tuhan, aku minta anugerah-Mu untuk aku bisa melewati masa-masa sulit ini, saudara. Hari ini saya tidak perpanjang firman Tuhan. Saya percaya kita bisa menang atas masalah hidup kalau kita membangun sikap yang optimis dalam kehidupan ini, saudara sekalian. Kalau kita memiliki pikiran yang mengerti, makin dewasa, bahwa masalah persoalan itu akan membuat kita semakin dewasa dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya adalah kalau kita memiliki hati yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Happy Sunday. Mari, umat Tuhan, saya mengajak saudara semua untuk bisa berdoa bersama-sama dengan saya sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, saudara sekalian. Mari kita sembahyang bersama-sama. Mungkin ada yang masa-masa sulit, masa-masa sukar. Mari datang kepada Tuhan. Angkat tanganmu, hampiri Tuhan. Kirala batakaya rala batakaya wasikini. Kura kataya basikiri rala bala batakaya sakara la botoki sikir. Kuri kama sikara la batakaya. Bapa di surga, hamba-Mu, kami datang bersama-sama dengan umat-Mu, Tuhan. Mereka yang semua yang mengalami masa-masa sulit, Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang hidup yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau sumber pertolongan, Engkau sumber jawaban, bahkan Engkaulah sumber kehidupan kami, Tuhan. Umat-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
masa-masa sulit dalam soal ekonomi. Tuhan, berikan mereka wisdom, hikmat-Mu dalam pekerjaan, sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari segi keuangan mereka, Tuhan. Tuhan, tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, sehingga mereka tetap kuat dalam Engkau, menaruh percayanya kepada Tuhan, punya sikap-sikap yang optimis dalam kehidupan, dan mereka menyadari bahwa persoalan yang mereka alami adalah membuat mereka semakin dewasa dalam Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, Tuhan. Berkati umat-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Engkau yang percaya, mari katakan sama-sama, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari saja untuk kita bisa berdiri bersama-sama. Dengan segenap hati, persiapkan roti dan cawan, saudara. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Haleluya. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ke atas. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus
kita makan dengan iman. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimerintahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh dialah basemaku, dialah basanalah baku, dialah. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh dialah basemaku, dialah basanalah baku. Dialah basemaku, dialah basanalah baku. Yahandalah baku, dialah basanalah baku. Yahandalah baku, dialah baku. Memberkati semua umat-Mu Tuhan. Memberkati semua yang melayani hari ini. Hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati. Oh dialah basyahandalah baku, dialah. Kiralah basyahandalah baku, dialah basyahandalah dadada. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Memberkati seluruh persembahan hari ini, baik persembahan misi pembangunan, ucapan syukur, pelayanan sosial, diakoniat, pelayanan peduli sesama. Tuhan memberkati. Memberkati setiap pribadi, keluarga, kesehatan, keuangan, pekerjaan. Apa yang diusahakan Tuhan buat berhasil. Kesaksian dan kehidupan iman setiap umat-Mu Tuhan terus bertumbuh dalam kasih anugerah Tuhan. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati.